Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baik lagi di channelnya Lans Marlan. Nah, kali ini di depan kita di sini samping gua nih ada CBR Old Honda tahun 2005. Nah, ini sebelumnya gua review ya. Jadi kalian bisa cek link di atas ya. Nanti gua kasih linknya. Nah, jadi kali ini bukan mau review motor ini teman-teman. Jadi yang kita mau review adalah motor itu. Nah, ini dia. Kalian tahu motor ini? Ini motor Honda Legend teman-teman, yang kakaknya si CBR Old. Nah, kali ini gua mau review Honda VFR 400 NC30. Jadi di sini gua mau review Honda VFR 400 NC30 400 cc, dan ini mesinnya itu tipenya adalah V4 engine ya, dan 400 cc. Nah, jadi sebelumnya gue pernah nyoba motor ini, jadi udah ada tuh videonya, kalian bisa cek linknya. Itu gue udah bikin videonya tentang pure sound ya teman-teman. Nah, jadi kesan gue tentang motor ini sangat luar biasa teman-teman. Dan pakainya gitu ya, dari tenaganya, dari posisi ridingnya, sebenarnya dari awal tentang posisi ridingnya itu nggak sesuai ekspektasi gue ya gitu kan. Nggak sesuai ekspektasi gue, jadi dikira gue pegel gitu ya. Mungkin awal-awal memang pegel, dan ternyata makin kesini untuk dibawa speeding ini enak banget, ergonominya enak banget. Di sini kalian yang langsung tertuju sama gue ya, kalau kita naik motor ini itu speedometernya nih old banget ya, old dari motor balap jadul banget, tapi bener-bener informatif banget. Jadi ada di sini ada RPM-nya, di sini ada suhunya, di sini ada kilometernya, ada untuk indikator aki nih gitu kan. Nah, di sini dari kokpitnya ini udah pakai Taiga teman-teman. Nah, jadi untuk di instrumen stang ini teman-teman, ini udah pakai yang remnya master rem Brembo RCS Kosaverta yang 19 mili ya, dan ini dipakaikan tabung dari WR3 sama bracketnya WR3. Nah, di sini ada switch engine ya, matiin dan hidupkan, dan di sini pakai hand grip dari Domino yang original ya teman-teman, dan koplingnya pakai Ako1 teman-teman. Untuk shock depannya ini kayaknya udah di adjust nih. Untuk ribbonnya atau dampingnya segala macamnya kayaknya udah di ribbon, dan gue pakai pun itu enak banget teman-teman. Nah, di sini, nah ini nih yang ikonik banget dari si tanknya itu, dia punya apa namanya aliran udara ya. Jadi mungkin ventilasi untuk tangkinya biar nggak menguap, jadi udara yang di dalam tangki itu bisa keluar dari selang ini. Langsung lanjut ke depan teman-teman. Lanjut ke depan, di sini ada spionnya. Di sini udah dicat dop ya kayaknya sih memang bawaan originalnya ya dari si VFR-nya ini. Spionnya memang bener-bener old menurut gue sih, tapi ketampilan nggak ngerusak. Biasanya kan kalau misalkan untuk motor racing ya gitu ya, motor sport gitu ya, kalau misalnya pakai spion itu kayak gimana gitu ngejanggalnya. Tapi kalau motor ini tuh justru pakai spion itu lebih ganteng teman-teman gitu. Jadi kesininya ini windshieldnya mungkin kayaknya sih ini beli lagi atau aftermarket, cuman ini memang lakukan gininya nih cantik banget teman-teman. Jenongnya, beningnya oke banget teman-teman. Oh iya teman-teman, nah di sini untuk motornya ini VFR 400 cc NC430 ini tahun 1989 teman-teman. Lama banget ya teman-teman ya. Saya aja lahir itu tahun 95. Ini berarti lebih tua 6 tahun dibanding gua gitu ya. Jadi ya ini adalah motor legend pada tahun 1989. Udah seganteng ini, udah seproper ini menurut gua pada tahun itu. Karena ini motor-motor orang kaya dulu. Ini pun yang punya sekarang pun orang yang bukan orang sembarangan tuh. Gitu. Jadi untuk liverynya teman-teman, di sini liverynya ini sebenarnya livery tahun pada MotoGP pada tahun itu ya, pada tahun 90-an. Ini tipenya itu liverynya itu AMPM Kanemoto Racing yang versi
lintasan Suzuka ya kalau nggak salah ya. Kalau misalkan teman-teman yang tahu nih, yang tahu-tahu old kayak begini nih, kalian bisa share di bawah. Kalau misalkan salah, tolong relate ya, tolong perbaikin gitu. Body ini sebenarnya repaint ya, jadi bukan asli seperti ini, pastinya repaint. Dan ini repaintnya juga rapih sih, menurut gue rapih banget. Dan memang restorasinya pun rapih banget. Lanjut ke tangkinya teman-teman. Nah, tangkinya ini versinya sangat lebar banget teman-teman. Di sininya mengerucut kecil untuk kita ngejepit. Ini enak banget. Kalian kalau misalkan nyobain motor ini luar biasa enaknya, luar biasa ngejepit ke tank ininya. Full capnya ini udah diganti teman-teman dari Taiga. Nah, ini bisa lock sama opennya begini. Nah, ini kita open, tinggal ditarik ke atas, ini kebuka. Nah, kalau misalkan kita nutup, ini tekan dikit, lock lagi. Nah, itu udah udah ngunci. Nah, jadi untuk motor ini kalau misalkan motor-motor kayak gini nggak masalah ya. Tapi kalau misal motor harian kalian diganti kayak begini, mungkin takutnya ada yang jahil masukin apa di bensinnya, bahaya kan gitu. Tapi ini sih menurut gua aman-aman aja selama ini diganti full cap yang kayak gini. Nah, di sini ada tank grip teman-teman dari Haris. Nah, ini juga pas gue nyobain tadi, di sini ngegigit banget nih tank gripnya, enak banget. Tank gripnya enak. Nah, jadi nggak licin di sininya, dan selain itu menahan juga untuk supaya nggak lecet si tangkinya ini kena celana kita nih di sini gitu ya. Nah, dari sini kita lihat joknya ini dia kayaknya sih custom ya. Menurut gua sih custom atau original nggak tahu ya, coba kalian komen ya di bawah. Menurut gua sih sebenarnya ini mungkin originalnya seperti ini atau tidak, saya nggak tahu ya, cuman kayaknya ini custom joknya. Ini pun dibuat nih di sininya untuk sandaran bokongnya, sama di sini joknya itu memang udah di custom. Tapi menurut gua sih nggak terlalu keras ya, tapi ini tetap empuk teman-teman. Buatnya ini keren nih nyaman nih joknya, walaupun tadi dipakai agak lama sedikit sampai rumah sini, itu nyaman, tetap nyaman. Tinggal mungkin ke depan di sini lampunya benar-benar sama persis belakangnya teman-teman. Di sini ada dua lampu. Emang karakternya motor-motor lama itu dua, dan ini pun masih dua, CBR old. Nah, cuman ini bentuknya ini old banget teman-teman. Ini punya karakter banget dan bener-bener indah banget ini motor. Nah, ini lampunya bulat dua begini. Ini cakep sih. Ini full jadul banget tapi mantap gitu loh. Nah, di sini liverynya pun mungkin di sini hitam, di sini putih. Tadinya kok bisa belang begini, dan ternyata di lirik ternyata ini keren juga belang kayak gini gitu ya. Kapan nggak ada gitu kan livery seperti ini. Tapi mungkin untuk zaman-zamanan tahun 90 di balapnya itu mungkin livery kayak begini, belang kayak begini udah bener-bener jadi ini ya, jadi booming gitu ya. Dia masih pakai shock teleskopik. Nah, ini sih bawaan original ya jatuhnya. Sebenarnya inilah jadi karakternya itu jangan sampai hilang, jangan sampai dimodif kaki-kaki. Itu karakteristik si motornya itu jadulnya itu hilang gitu. Oh ya, sebelumnya kita bahas ini nih, lampu sennya ini bener-bener old banget ya, tapi bener-bener cantik gitu ini motor. Nah, yang tadi ini shocknya masih teleskopik. Di sini ada ubahan nih, upgradean nih dari mulai pelak nih. Pelak mungkin ini masih pakai original ya teman-teman, cuman di repaint warna coklat seperti ini, warna Yoshimura ya kalau nggak salah ya. Dulu tuh warna Yoshimura, cuman kalau sekarang mungkin magnesium, titanium atau gimana nggak tahu ya, kurang tahu. Pokoknya ini di repaint, tapi repaintnya rapih banget. Di sini sudah pakai kaliper Brembo P24 ya, P24 ya kalau nggak salah ya. Ya kalau nggak salah sih ya. Ini udah pakai Brembo. Di sini selang remnya tuh udah pakai braided hose. Ini dari si Help Performance. Dan ini piringan cakramnya teman-teman, ini udah di-upgrade juga nih. Nah, di sini kita lihat ke belah sininya teman-teman. Nah, kalau kalian lihat di sini nih, ini sudah pakai si selang radiatornya ini udah warna biru.
Cuman mereknya sepertinya bukan merek ini ya, bukan Samco Sport ya, tapi ini cukup sih, mumpuni banget dan warnanya itu bagus banget teman-teman. Ini dia udah pakai step Taiga ya. Jadi si motor ini tuh aftermarketnya itu banyak ya, itu spare partnya Taiga teman-teman, dari segitiga stangnya, dari full capnya, dari si underbone-nya gitu. Ini udah pakai Taiga dan ini memang merek dari mana, Thailand atau dari Jepang deh, kurang paham deh. Tapi Taiga ini memang untuk NSR, untuk Honda yang old itu, ini benar-benar direkomendasiin untuk aftermarketnya teman-teman. Nah di sini master rem masih standar, cuman selang remnya pakai braided hose lagi dari Hell Performance. Nah di sini knalpotnya itu tuh 2 cabang teman-teman, maksudnya dua dari 2 ini sampai bikin ke 4 ya gitu kan. Jadi ini kali-kaliku nih kesini nih, karena dia itu mesinnya itu V4 ya, jadi V engine tapi 4 silinder gitu. Nah di sini kesini pakai silencer knalpotnya ini dari Akrapovic. Ternyata Akrapovic ini ternyata kayaknya yang lama ya Akrapovicnya, karena satu bentuknya gua nggak kenal gitu kan, terus bacaannya ini nggak kebaca gitu ya. Tadi pas nanya sama ownernya, ternyata ini Akrapovic teman-teman. Ke belakangnya lagi sama nih peleknya dengan ciri khasnya Honda dulu ya, jadi swing armnya itu mono arm ya gitu ya, jadi pro arm lah kalau dari NSR ya sebutannya. Nah jadi mirip-mirip Ducati nih teman-teman, peleknya diekspos banget gitu dengan dicat warna kayak gini. Ini cakep banget teman-teman. Bearingan cakram masih standar, cuman untuk si kalipernya sudah diganti pakai Brembo P2 ya kalau nggak salah sih. Brembo P2 itu P24 kalau nggak salah ya. Jadi relate lagi buat teman-teman ya, semoga nanti di komen kalian bisa, oh bukan itu namanya gitu, tapi kita sharing lagi nanti. Maklum, jadi nanti kita sharing di komen. Nah untuk ban ya teman-teman, ini ban belakang pakai Metzeler dan yang depan itu pakai Diablo Rosso 4 ya kalau nggak salah, iya Pirelli Diablo Rosso 4. Kalau ini Metzeler tipenya ini yang Rotek ya kalau nggak salah, Rotek Seat 8. Ini ukurannya 160/60. Ini pas banget dari bannya, dan gua pakainya teman-teman pas bikin pure soundnya ini enak banget teman-teman, untuk si ngegigitnya bannya ya gitu. Jadi untuk si sok belakangnya pun sepertinya masih original, tapi masih aman teman-teman, masih aman dikendarai. Pas gua pakai pun masih enak. Jadi untuk yang kanan kita sudah bahas, sekarang kita ke belah kiri. Nah jadi yang sebelah kiri teman-teman, tadi sen udah kita bahas. Ini kiri kanan The Brembo karena dia double front double disc ya. Dan di sini ke belakang lagi pakai Taiga yang tadi, sama kiri kanan pakai Taiga pastinya. Nah untuk gear setnya dia pakai Taiga juga teman-teman nih, pakai Taiga, rantainya Taiga, dan bautnya ini masih standar ya. Sebenarnya ini udah mumpuni banget teman-teman, dan kita ngelihatnya tuh segini aja udah wah dahsyat banget ini motor. Nah jadi teman-teman segitu aja reviewnya. Jadi kalau misalnya ada salah kata, kalian coba perbaiki di komen ya. Jadi gua hanya bagaimana cara ngelihat motor ini aja sih. Untuk pokoknya untuk ergonominya enak banget, untuk dibawa kenceng enak banget, apalagi kalian untuk di track ini enak banget. Ternyata gue salah ekspektasi ya, salah pemikiran gue, kirain gue ini pegel nggak bakal nyaman. Ternyata ketika kebut, ketika dibawa miring ini enak banget teman-teman. Kalian harus coba nih, dari posisi stang sampai tangki sampai joknya itu pas banget teman-teman, apalagi si stepnya pas banget teman-teman gitu. Nah jadi pasti kalian penasaran untuk suara knalpotnya. Mari kita kita nyalakan, oke?
Jadi itulah ciri khas si V4-nya Honda pada tahun 90 teman-teman. Jadi enak banget, beda sama 4 silinder inline yang saat ini booming ya, atau ZX25. Ini menurut gua serak-seraknya lebih asik teman-teman. Jadi ya mungkin videonya seperti itu aja teman-teman. Jadi mudah-mudahan review motor ini itu ya bagus nggak bagus, semoga kalian suka, dan kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan gua Lance Marlan, see you on the next video, bye bye.